Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya Ibu absen. Amel, Hadir. Rani, Hadir. Dewi, Hadir. Sari. Hadir. Ya udah hadir semua ya, nggak ada yang sakit kan? Nggak ada Bu Guru. Ya udah, alhamdulillah kalau begitu. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar tema 1, benda-benda di sekitar, subtema 2, perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya ialah melalui diskusi, siswa dapat mencari contoh pengembunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mempraktekkan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Terus setelah mempraktikkan, siswa mampu menemukan hasil laporan praktikum tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, karena pembelajaran hari ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung, maka ibu akan melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, maka dari itu perhatikan baik-baik dan simak dengan baik. Minggu kemarin kita sudah belajar pengenalan tentang perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai perubahan wujud benda. Kita akan melakukan praktikum ya. Sebelumnya, ada yang tahu perubahan wujud benda itu apa? Ya Pak Amel, perubahan wujud benda apa? Iya, jadi perubahan wujud benda itu ada 6, ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, selanjutnya ada yang ingin menjawab apa perubahan wujud benda itu? Gak ada? Baik, ya, akan Ibu lanjutkan. Jadi perubahan wujud benda itu bukan bentuk benda menjadi bentuk benda lain. Hal ini terjadi karena penyerapan kalor dan pelepasan kalor. Perubahan wujud benda itu ada benda padat, gas, dan cair. Benda padat ke cair menjadi mencair, benda cair ke padat menjadi membeku. Begitu selanjutnya, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya kalian buka buku halaman 52. Ibu akan bacakan dulu ceritanya, kalian amati dan simak dengan baik ya. Pada hari Minggu, Rani dan keluarga pergi liburan ke Puncak Bogor. Rani dan keluarga berangkat dari rumah pada pukul 5 pagi. Mereka berangkat lebih pagi agar tidak terjebak macet. Kemudian Rani memegang kaca mobil, dan kaca mobil tersebut ternyata basah. Rani pun bertanya, "Ibu, kenapa kaca mobil itu basah? Padahal sekarang tidak hujan. Tapi kenapa kacanya bisa basah ya? Dari mana airnya berasal?" Ibu pun menjawab, "Air tersebut berasal dari embun." Nah, tahukah kamu bahwa pengembunan termasuk contoh perubahan wujud benda? Pengembunan merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Oh, begitu. Sekarang aku paham, Bu. Nah, coba kalian perhatikan pada buku tersebut, kan ada gambar daun yang basah. Ibu ingin tahu mengapa embun bisa muncul pada daun, dari mana asalnya? Kenapa munculnya di pagi hari? Coba ayo, ada yang jawab, ada yang bisa jawab atau tidak? Ya, Dewi, kenapa? Oh iya, benar sekali. Pengembunan itu termasuk perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Kenapa terjadinya hanya di pagi hari? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Rani, kenapa? Oh iya, nah, betul sekali Rani. Jadi faktor yang mempengaruhi pengembunan itu karena perubahan temperatur dan keadaan cuaca. Jadi pengembunan itu terjadi karena temperatur yang menyebabkan gas yang ada di permukaan daun ada dikarenakan uap air ditimbulkan oleh panas matahari. Dan selanjutnya pada malam hari uap tidak dapat mempertahankan fase gas dan berubah menjadi cairan embun. Begitu proses pembuatan embun. Iya. Ya, seperti itu. Baik, aku akan membagi menjadi 2 kelompok. Absen 1 sampai 6 itu kelompok 1, absen 7 sampai 12 itu kelompok 2. Nanti masing-masing kelompok mencari contoh pengembunan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti laporannya kalian berikan pada Ibu melalui WhatsApp ya. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang perubahan wujud benda. Kita akan mempraktekannya. Apakah peralatannya sudah disiapkan dari sana? Oh, sudah, baik. Iya, jadi praktek ini berkelompok. Cuman pengerjaannya di rumah masing-masing. Ya, kelompok yang tadi. Iya. Jadi absen 1 sampai 6 itu kelompok 1, absen 7 sampai 12 itu kelompok 2. Nanti yang absen 1 itu praktik tentang mencair, sedangkan absen 2 praktik tentang membeku, absen 3 praktik tentang menguap, absen 4 tentang mengembun, absen 5 tentang menyublim, dan absen 6 tentang mengkristal. Begitu selanjutnya ya, 7 sampai 12 juga. Ya, nanti Ibu praktikan dari sini. Kalian perhatikan dulu ya. Nanti Ibu lihat hasil praktik kalian juga. Oke. Ya, anak-anak, jadi perhatikan. Ibu akan mempraktikan terlebih dahulu, nanti baru kalian mempraktikan. Di sini peralatan alat dan bahannya itu ada korek, gelas, lilin, terus kamper, sama ini ya, mangkok stainless dan air. Yang pertama itu Ibu akan nyalakan lilin.
Untuk kalian ketahui, mengapa ibu menyalakan lilin terlebih dahulu? Karena ini merupakan proses perubahan wujud benda mencair. Mengapa begitu? Karena pada proses perubahan wujud benda mencair itu membutuhkan kalor, menyerap kalor, artinya harus ada panas ya. Kemudian sambil berjalan, kalian perhatikan dulu lilin ini selama kita gunakan untuk perubahan wujud benda menguap. Kita masak air dulu ya. Jadi anak-anak bisa kalian perhatikan, setelah airnya dipanaskan oleh api, maka akan terjadi sebuah penguapan atau menguap. Itu termasuk perubahan wujud benda ya, dari benda cair menjadi gas. Iya. Jadi bisa dilihat di sini air tersebut menguap menjadi gas. Nah, selanjutnya mengembun. Mengembun itu berarti melepaskan kalor. Setelah tadi menguap memerlukan kalor atau menyerap kalor, maka akan terjadi pengembunan. Pengembunan itu melepaskan kalor. Seperti ini contohnya ya. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, nanti kita lihat. Nah, seperti kalian lihat setelah ditutup, maka si tutupnya ini akan terjadi penguapan. Penguapan itu pengembunan, pengembunan. Jadi dari gas menjadi cair. Bisa dilihat seperti ini ya. Kita tutup, gasnya itu tertutup, maka akan menjadi cair. Nah, selanjutnya itu tentang menyublim dan mengkristal. Ibu akan mempraktekkan dengan kamper ya. Pertama, kita akan buang airnya terlebih dahulu. Nah, kita buang terlebih dahulu airnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan kamper yang sudah ditumbuk. Bisa dilihat setelah kamper dipanaskan di atas api, dia akan menyerap kalor, maka akan terjadi penguapan seperti ini ya. Nah, itu disebut dengan menyublim. Selanjutnya kita akan melakukan pengkristalan. Maka dari itu ditutup, diberikan es batu, kemudian ditutupkan di atasnya. Mengkristal itu perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Kita lihat hasilnya ya, apakah akan terjadi pengkristalan atau tidak. Nah, kita lihat, itu penguapannya. Kita lihat hasilnya. Ternyata ini terjadi sebuah pengkristalan. Bisa dilihat kan? Tuh, ini termasuk ke dalam pengkristalan. Yang terakhir itu tentang perubahan wujud benda mencair dan membeku. Jadi perubahan wujud benda mencair itu perubahan wujud benda yang memerlukan kalor atau menyerap kalor, sedangkan yang membeku itu perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Mencair itu benda padat menjadi cair, sedangkan membeku itu benda cair menjadi padat. Seperti yang kalian lihat pada dua buah lilin ini, dia kan bentuknya padat. Kemudian setelah dipanaskan dengan api, maka lilin tersebut akan menjadi cair seperti ini, akan mencair. Lalu setelah didiamkan selama beberapa menit, kemudian lilin ini akan menjadi membeku. Maka bisa disebut dengan perubahan wujud benda mencair dan membeku. Baik anak-anak, seperti itu contoh praktik dari ibu. Nanti kalian lakukan praktiknya di rumah masing-masing ya. Nah, hasil praktiknya itu kalian video lalu kirim ke WA ibu. Oke. Selanjutnya setelah melakukan praktik tadi ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan wujud benda itu ya dapat terbagi menjadi 6. Yang pertama itu wujud benda semulanya yang padat kemudian menjadi cair, maka disebut mencair. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu ada perubahan wujud benda cair kemudian menjadi padat, disebut membeku. Kemudian dari wujud benda semulanya cair lalu menjadi gas, disebut menguap. Nah, selanjutnya dari gas menjadi cair, maka disebut mambu. Kemudian dari padat menjadi gas, maka disebut menyublim. Sedangkan dari gas menjadi padat disebut mengkristal, seperti itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ibu banyak kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan percobaan di rumah masing-masing ya, anak-anak. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, oke? Sampai keadaan bumi membaik. Terima kasih.